warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Diana Riasari di Matematika Peminatan kelas 10 MIA. Baik, kita akan melanjutkan materi berikutnya di persamaan eksponensial. Oke, kita lanjut di matematika peminatan. Yang kemarin kan kita membahas di sifat keempat. Nah, sekarang kita bahas sifat kelima. Di sini bunyinya yaitu jika ada persamaan eksponensial berbentuk hx, pokoknya ya, ini bilangan pokok. Hx berpangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, jika posisinya seperti itu, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka dapat kita tentukan dengan beberapa kemungkinan. Jadi yang pertama, jika eksponennya sama, fx sama dengan gx, jadi ini ya yang kita lihat nanti, fx sama dengan gx. Kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian kemungkinan yang kedua atau poin B, bilangan pokoknya hx sama dengan 1. Ini. Jadi kalian harus ingat yang mana yang berlaku sebagai hx, yang mana yang sebagai fx dan gx-nya. Jadi yang B, bilangan pokoknya hx sama dengan 1, ini bisa kita selesaikan asalkan dia 1 pangkat fx itu sama dengan 1 pangkat gx. Nah, kemudian ada bilangan pokok hx sama dengan negatif 1. Ini menggunakan asalkan negatif 1 sama dengan fx sama dengan negatif 1 pangkat gx. Jadi x-nya nanti boleh kita ambil jika dia memenuhi syarat demikian. Dan yang terakhir yaitu bilangan pokok hx sama dengan 0 asalkan keduanya bernilai positif. Ini yang kita tandain. Jadi x-nya akan kita ambil jika keduanya bernilai positif. Nah, seperti apa dia aplikasinya ke dalam bentuk soal? Akan kita bahas contoh soal berikutnya. Oke, berikut adalah contoh soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat kurang 7x ditambah 11 pangkat. Ingat, ini pangkat, kalian besok menulisnya jangan sejajar dengan bilangan pokoknya ya, ingat pangkat. Nih, sama dengan x kuadrat dikurang 7x ditambah 11 pangkat 5x ditambah 2. Seperti sifat kita tadi kan, bahwa hx ditambah fx sama dengan hx pangkat gx. Jadi di sini yang berlaku sebagai hx-nya yaitu ini kan kita tulis dia ini sebagai hx, kemudian ini sebagai fx. Nah, ini wajib kalian harus tahu. Kalau nggak tahu ini, maka kita tidak bisa melanjutkan. Nah, ini selaku gx. Oke, kita tandain ya masing-masing di sini. Oke, untuk pembahasan, jadi kita bahas dulu pembahasan. Tadi pembahasan yang A, kita bunyinya eksponennya sama ya. Eksponennya sama untuk nilai fx sama dengan gx. Nah, fx sama dengan gx. Ini kan fx sama dengan gx kita kan. Fx sama dengan gx. Nah, kita tulis fx-nya 2x ditambah 5 sama dengan gx-nya 5x ditambah 2. Tujuan kita adalah mencari nilai x-nya. Oke, ini kita tulis 5x, kita kumpulkan yang x sama dengan x ya. Jadi pindah menjadi 2x. Ini kan 5, pindah ruas 2. 5 dikurang 2, 3. Oke, 5x dikurang 2x yaitu 3x. Maka nilai x yaitu 3/3 sama dengan x-nya 1. Oke, jadi ini untuk sementara x1 sama dengan 1. Oke. Ini silakan kalian catat terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut pada poin yang B. Kita lanjut yang B, yaitu bilangan pokok hx sama dengan 1 sebab 1 pangkat fx sama dengan 1 pangkat gx. Nah, di sini kan maksudnya
Kenapa kita ambil HX-nya sama dengan 1, kemudian syaratnya demikian? Karena jika kita punya 1 pangkat 5, hasilnya juga 1. Kita punya 1 pangkat 10 juga hasilnya 1. Bahkan 1 pangkat 1000 nih misalnya kan hasilnya juga 1. Makanya kita ambil dia sama dengan 1. Oke, kalian lihat lagi ke soal bentuk HX sama dengan 1. HX sama dengan 1. Tadi yang berlaku HX sama dengan 1 yang mana? Oke, masih ingat kan? Dibuka lagi soalnya kalau lupa. HX sama dengan 1. HX itu kan tadi yang berbentuk kuadratnya. X kuadrat dikurang 7X ditambah 11. Sama dengan 1 dari rumus. Oke, kita langsung operasikan seperti biasa. X kuadrat dikurang 7X ditambah 11, pindahkan ruas, dikurang 1 sama dengan 0. Tetap kita tulis X kuadrat dikurang 7X ditambah 11 kurang 1, 10 sama dengan 0. Nah, ini kan kita cari dia faktornya. X kali X, berapa kali berapa yang menghasilkan 10? 5 kali 2. Negatif kita letak paling besar. Negatif kali apa biar positif? Negatif. Jadi kita tentukan di sini nilai X-nya yaitu X dikurang 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Atau kita punya X dikurang 2 sama dengan 0, yaitu X sama dengan 2. Tadi kita udah dapat nilai X1, maka ini untuk nilai X2 dan X3. Oke. Kita lanjut di kemungkinan yang C, yaitu jika bilangan pokok HX sama dengan negatif 1, ini berlaku ya, X yang memenuhi asalkan negatif 1 pangkat Fx sama dengan negatif 1 pangkat Gx. Ini hasilnya sama nanti. Maka boleh kita anggap sebagai X yang memungkinkan. Oke, ini modal kita ada HX sama dengan negatif 1. Ingat, HX-nya tadi apa? Ya, X kuadrat dikurang 7X ditambah 11 sama dengan negatif 1. Nah, kita lanjut lagi. X kuadrat dikurang 7X ditambah 11, pindah ruas, tambah 1 sama dengan 0, kan negatif ya. Jadi X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Kita cari faktornya lagi. Jadi di sini X, sini X, berapa kali berapa yang menghasilkan 12? Ya, 4 kali 3. Negatif ya, karena positif, negatif dikali negatif. Negatif 4 ditambah negatif 3, negatif 7, karena udah sesuai. Maka kita lanjutkan untuk mencari nilai X-nya. Jadi di sini X dikurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 4, atau X sama dengan, X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Nah, ini kita kan belum tahu apakah X ini memenuhi. Nah, kita cari lagi dia yang ini, negatif 1 pangkat Fx sama dengan negatif 1 pangkat Gx. Apakah benar? Maka kita uji caranya. Jadi yang pertama, jika kita punya Fx sama dengan Fx kita tadi berapa? Dibuka lagi soalnya. 2x ditambah 5. Ya, 2x tambah 5. Ini kan X-nya kita ganti. X-nya kita ganti dengan 4, yaitu F4 sama dengan, karena X kita ganti 4, sini juga ikutan dong diganti dengan 4. Gitu. Jadi 2 dikali 4, 8 ditambah 5. Hasilnya adalah 13. Oke, tadi pola eksponen kita ada GX kan? Nah, yang berlaku Gx-nya tadi berapa Gx-nya? Gx yaitu 5x ditambah 2. Ini dari soal tadi tetap yang kita tandain di awal tadi. Gx-nya kita tetap masih pakai 4.
Jadi 5 dikali 4 ditambah 2 sama dengan 20 ditambah 2, yaitu hasilnya 22. Nah, sekarang kita pulangkan lagi di sini ya. Oke, kita coba di sini. Ini ada negatif 1 pangkat 13 sama dengan negatif 1 pangkat 22. Ingat. Ini dari sini aja, ini hasilnya negatif 1 pangkat 13 berapa? Negatif 1. Negatif 1 pangkat 22 positif kan? Nah, karena dia tidak sama. Ini tidak berlaku. Tidak memenuhi. Jadi X sama dengan 4 ini nilainya tidak memenuhi. Jadi jangan kalian gunakan nanti X-nya yang ini ya. Oke, kita uji lagi sekarang untuk X sama dengan 3. Kalau tadi kita uji untuk nilai X yang nilainya 4 ya, X-nya 4 ya. Sekarang kita yang ketiga, X-nya 3. Maksudnya bukan yang ketiga, maksudnya X-nya 3. 2X ditambah 5 F 3 ya, sama dengan 2 dikali 3 ditambah 5. 2 kali 3, 6 ditambah 5, jadi 11. Oke, untuk GX-nya sama dengan 5X ditambah 2. Tetap ya, G-nya kita, X-nya kita ganti dengan 3, maka 5 dikali 3 tambah 2 sama dengan 15 ditambah 2 sama dengan 17. Jadi kita uji lagi nilai negatif 1 pangkat 11 apakah sama dengan negatif 1 pangkat 17. Negatif 1 pangkat 11 negatif 1. Negatif 1 pangkat 17 negatif 1. Karena dia sama maka X sama dengan 3 ini memenuhi. Maka boleh kita lanjutkan X yang keberapa tadi yang udah kita cari? X1, X2, X3 berarti ini untuk X4 nya yaitu 3. Oke, kenapa dia ini negatif 1? Ini kalau kalian hitung misalnya negatif 1 pangkat 3 ini kan negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1 positif negatif 1 kan. Jadi kalian tandai kalau pangkatnya negatif hasilnya negatif, kalau pangkatnya positif dia hasilnya pangkatnya genap maka hasilnya positif, kalau pangkatnya ganjil maka hasilnya negatif, gitu saja.